Nasi plus mie instan, bolehkah? Yuk pelajari dulu apa itu gizi. Pernah nggak kamu makan nasi dengan lauk mie instan? Mungkin ada yang bilang, ih kan bergizi. Bener nggak tuh? Apa sih gizi? Apa gunanya dan apa saja makanan bergizi? Yuk kita simak videonya supaya ngerti. Gizi adalah zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Zat gizi ada 5 macam, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut dengan makronutrien, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut dengan mikronutrien, contohnya vitamin dan mineral. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Karbohidrat dalam makanan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, yaitu gula, pati, dan serat. Bentuk gula seperti glukosa dan fruktosa biasa ditemukan pada buah-buahan. Kandungan gula ini yang menyebabkan rasa buah menjadi manis. Kalau gula pasir yang biasa ditambah di teh dan kopi mengandung gula jenis sukrosa. Karbohidrat pada makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian tersedia dalam bentuk pati. Sementara karbohidrat dalam bentuk serat dapat ditemukan pada sereal atau biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Sebagai gambaran, rata-rata dalam sehari, anak berusia 13 hingga 18 tahun membutuhkan energi sekitar 2000 hingga 2800 kalori. Kebanyakan dari kebutuhan ini dipenuhi dari karbohidrat, seperti yang terlihat di tabel. Walaupun kebanyakan energi kita datangnya dari karbohidrat, penting untuk memastikan untuk tidak berlebih mengonsumsi karbohidrat berlebihan. Seperti misalnya contoh nasi dan mie instan tadi. Keduanya padat karbohidrat. Karbohidrat yang berlebih akan disimpan menjadi lemak tubuh dan dapat menyebabkan kegemukan, yang kemudian mengundang resiko banyak penyakit. Sebaiknya, makanan yang kita konsumsi mengandung sumber gizi yang seimbang. Sebagai gantinya mie instan, bisa digunakan misalnya sayur dan daging untuk menemani nasi. Sebelum dicerna, zat gizi harus diserap tubuh terlebih dahulu. Penyerapan yang rendah mungkin di bawah 10% dari zat gizi yang masuk ke dalam tubuh, sedangkan penyerapan yang tinggi bisa di atas 90%. Seberapa yang diserap tergantung dari kombinasi zat gizi yang masuk bersamaan, cara memasaknya, dan daya serap tubuh yang berbeda di setiap manusia. Zat gizi yang tidak diserap tentunya akan dikeluarkan dari tubuh tanpa memberi manfaatnya. Selanjutnya, gula adalah bentuk yang paling mudah dicerna dan diserap oleh tubuh untuk dijadikan energi. Pati harus dipecah terlebih dahulu menjadi gula dalam sistem pencernaan, baru dapat digunakan sebagai sumber energi. Adapun bentuk serat tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Namun, serat tetap dibutuhkan karena dapat membantu melancarkan buang air besar atau BAB dan menurunkan kolesterol dalam tubuh. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh. Karena menyediakan bahan baku untuk membangun sel tubuh, protein disebut sebagai zat pembangun. Protein terdiri dari rangkaian panjang asam amino. Asam amino pada protein dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga perlu asupan dari makanan. Tabel berikut menunjukkan jenis-jenis asam amino esensial dan non-esensial. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari hewan, misalnya daging merah seperti sapi dan kambing, daging unggas, ikan, susu, dan telur. Protein nabati berasal dari tumbuhan, misalnya kedelai serta produk olahannya seperti tahu dan tempe, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang merah. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih tinggi, lengkap, dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan yang bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit, contohnya kanker. Fungsi utama protein adalah sebagai zat pembangun. Protein dapat membentuk jaringan-jaringan baru yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan penyembuhan luka. Protein juga berfungsi untuk membentuk enzim dan hormon yang mengatur fungsi tubuh dan antibodi untuk melawan penyakit. Kenapa ya kita cenderung lebih suka makanan yang berlemak? Yap,
karena lemak memang membuat rasa makanan jadi lebih lezat dan gurih. Lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh biasa dikenal dengan gaji. Lemak jenuh dapat ditemukan pada daging hewan, kelapa, dan produk olahannya, keju, dan mentega. Sementara lemak tidak jenuh dapat ditemukan pada ikan, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak nabati. Konsumsi lemak jenuh yang terlalu banyak tidak baik bagi kesehatan karena dapat meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Salah satu penyakit berat dari kolesterol yang tinggi adalah penyumbatan jantung atau pembuluh darah. Lemak adalah zat yang padat energi. Dalam 1 gram lemak dapat dihasilkan 9 kalori, 2 kali lipat dari energi 1 gram karbohidrat. Lemak dapat disimpan dalam jaringan lemak di bawah kulit dan rongga perut, sehingga dapat digunakan sebagai cadangan energi jika karbohidrat tidak tersedia. Selain itu, lemak juga banyak berfungsi sebagai pelindung organ tubuh, menjaga suhu tubuh, dan membantu penyerapan vitamin. Vitamin dibedakan menjadi vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B kompleks dan vitamin C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, K. Sumber utama vitamin adalah buah-buahan dan sayuran. Fungsi umum vitamin adalah membantu atau mempercepat proses metabolisme dan fungsi organ-organ tubuh. Contohnya vitamin A yang berperan menjaga kesehatan mata, atau vitamin D yang berperan membentuk dan memelihara kepadatan tulang. Meskipun manfaatnya besar, tetapi tubuh kita cuma butuh vitamin dalam jumlah yang sangat kecil loh, rata-rata kurang dari 1 gram setiap harinya. Mineral dibedakan menjadi mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak daripada mineral mikro. Sama nih kayak vitamin, mineral juga dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, yakni kurang dari 1 gram per harinya. Sumber mineral ada di buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan daging. Mineral berfungsi sebagai penyeimbang pH dan cairan tubuh atau sebagai kofaktor yang akan membantu dan mempercepat metabolisme tubuh. Selain 5 zat gizi yang telah dibahas, tubuh juga membutuhkan air yang cukup setiap harinya. Air merupakan penyusun utama sel-sel tubuh loh, yakni sekitar 70%. Air juga komponen utama darah yang berfungsi mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh dan membawa sisa metabolisme keluar dari tubuh. Kalau kekurangan zat gizi, tentu kita semua tahu akibatnya kurang baik. Tubuh jadi lemas dan mudah terserang penyakit. Tapi, gimana kalau kelebihan? Ternyata, kelebihan zat gizi juga akan menyebabkan masalah kesehatan loh. Kalau kebanyakan menumpuk di dalam tubuh, penyakit-penyakit seperti obesitas, diabetes atau gula darah, hipertensi, dan keracunan mungkin terjadi. Nah, jadi yang punya kebiasaan makan nasi dengan mie instan, tahu ya kenapa kurang baik kalau terlalu